Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosya Mawaddah Susanto dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan pentingnya 5M dan vaksinasi. Sekarang tahun 2021, Indonesia masih disibukkan dengan adanya pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Tak terasa ya teman-teman, sudah 2 tahun kita mengalami pandemi ini. Memang Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak oleh adanya pandemi COVID ini. Sebagai contohnya, perekonomian di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan. Pendidikan pun yang awalnya dilakukan dengan tatap muka, sekarang dilakukan secara daring atau online. Berdasarkan data yang saya dapatkan pada tanggal 28 Agustus 2021, sebanyak 4.043.736 orang positif COVID. Maka dari itu, sebagai warga Indonesia yang baik, hendaklah kita berusaha untuk mengurangi nilai pandemi di Indonesia dengan cara mematuhi protokol 5M dan mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yaps, dulu kita mengenalnya 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun, dikarenakan adanya peningkatan kasus positif corona setiap harinya, maka pemerintah pun mengubah dari 3M menjadi 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Mari kita bahas satu persatu. M yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan tidak hanya sekedar membasahi tangan dengan air lalu mengeringkannya, tetapi mencuci tangan harus dilakukan dengan benar dan secara teratur. Mencuci tangan merupakan cara yang paling sederhana dan efektif untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Mencuci tangan dilakukan dengan air mengalir dan menggunakan sabun selama 20 hingga 30 detik. Mencuci tangan dilakukan sebelum makan, sesudah makan, setelah membuang sampah, setelah bersin, setelah batuk, dan lain sebagainya. Tak lupa juga kita menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif. M yang kedua yaitu memakai masker. Memakai masker adalah cara pencegahan corona yang dianggap efektif. Masker digunakan terutama saat kita berada di luar ruangan atau sedang berinteraksi dengan orang lain. Tetapi, masker tidak hanya digunakan untuk orang sakit saja, orang-orang yang sehat seperti kita pun harus tetap menggunakan masker. Seperti yang kita tahu, ada slogan, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Untuk itu, tetap memakai masker ya teman-teman. M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Saat berada di luar ruangan, hendaklah kita memastikan untuk menjaga jarak 1 hingga 2 meter dari orang lain. Selain itu, hindari ruangan tertutup yang terdapat banyak kegiatan di dalamnya. Lebih baik kita melaksanakan kegiatan di luar ruangan agar kita mendapatkan udara yang lebih segar dan udara yang lebih sehat, dan kita dapat menjaga jarak dengan leluasa. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Kita tahu karena semakin banyak kita berkerumun, semakin besar pula kemungkinan kita terinfeksi virus corona. Karena ketika kita berada di tengah kerumunan, kita tidak tahu kita bersentuhan dengan siapa, dan kita mungkin tidak sengaja terkena percikan air liur orang-orang yang terkena virus corona. Maka dari itu, tetap jauhi kerumunan teman-teman. M yang kelima
yaitu mengurangi mobilitas. Ketika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik kita berada di rumah saja, karena sekarang kita berada di era digital yang semua kegiatannya bisa dilakukan dengan modal gadget ya tentunya. Seperti contohnya, kita dapat berolahraga dengan bantuan YouTube, dan kita juga dapat belajar memasak dengan bantuan YouTube. Bahkan sekolah pun sekarang juga melewati online ya. Dan selain itu kita juga bisa memesan barang melalui aplikasi. Untuk itu, stay at home. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang vaksinasi. Mungkin beberapa masyarakat masih awam tentang apa sih vaksinasi itu dan mengapa vaksin itu sangat penting. Nah, vaksin merupakan pemberian zat atau substansi ke dalam tubuh kita untuk membantu tubuh melawan virus-virus tertentu. Vaksin memiliki tujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh seseorang agar mengenali dan melawan virus dengan cepat. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari virus-virus dan bakteri, setidaknya dengan vaksin kita dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala-gejala komplikasi yang terjadi yang diakibatkan oleh virus-virus tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih vaksin itu sangat penting? Karena yang pertama yaitu vaksinasi dapat mencegah tubuh kita untuk tidak mudah terinfeksi oleh virus, utamanya adalah virus corona. Dan yang kedua yaitu mencegah komplikasi yang diakibatkan oleh virus corona. Saat virus corona masuk ke dalam tubuh kita, biasanya menyebabkan berbagai komplikasi, sebagai contohnya gagal jantung akut, gagal ginjal akut, dan pembekuan pembuluh darah. Tetapi perlu diingat, komplikasi-komplikasi tersebut juga terjadi karena adanya penyakit penyerta ya teman-teman. Nah, yang ketiga, membantu menciptakan antibodi untuk melawan COVID. Saat tubuh kita terinfeksi oleh virus, tubuh kita membutuhkan antibodi untuk melawan virus tersebut. Nah, ketika kita sudah divaksinasi, otomatis tubuh kita akan menciptakan antibodi yang dapat melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat yaitu, dengan vaksin berarti kita telah berupaya untuk menghentikan pandemi yang terjadi di Indonesia. Dengan vaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan 5M, setidaknya sedikit orang yang kemungkinan dapat terkena virus corona. Dengan begitu, insya Allah pandemi di Indonesia akan segera berakhir. Nah, banyak yang bertanya-tanya, apakah setelah vaksinasi kita tidak perlu menerapkan protokol 5M? Tentu, jawabannya sangat perlu. Walaupun kita telah vaksinasi dan tubuh kita telah membentuk antibodi, tetapi kita harus tetap melaksanakan protokol 5M. Contohnya seperti ini. Walaupun kita telah melaksanakan vaksinasi, tetapi kita tidak memakai masker dan kita tidak mencuci tangan saat kita berada di luar ruangan, kita tidak sengaja bersentuhan dengan penderita COVID. Karena kita malas mencuci tangan, akhirnya virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya menyebabkan kita terinfeksi virus corona. Nah, maka dari itu teman-teman, tidak hanya 5M dan vaksinasi saja, tetapi kita juga harus menjaga imun tubuh kita agar kita selalu sehat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga imun salah satunya adalah berolahraga secara teratur. Nah, kita walaupun di rumah jangan malas untuk berolahraga ya teman-teman. Apalagi kalian kaum berbahan nih, jangan suka rebahan dong, yuk olahraga. Nah, selain olahraga, kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung
gizi dan protein agar tubuh kita memiliki tenaga yang kuat. Selain itu, kita juga dapat berjemur di bawah terik matahari ketika pagi hari. Kesimpulan dari sosialisasi kali ini yaitu tetaplah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Serta marilah kita mengikuti vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Tak lupa juga menjaga imunitas tubuh kita agar kita selalu sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.